Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai di sebuah hadis ya di dalam kitab Umdatul Mar'ah. Kita langsung ke hadis yang ke-15. Silakan boleh dibuka. Baik, kita baca bersama. An Abil Malih qal dakhala niswatun min ahli Syam ala Aisyah faqalat mimman antunna qulna min ahli Syam qalat la'allakunna minal qurati allati tadkhulu nisa'uha al-hammamat qulna na'am qalat amma inni sami'tu Rasulallahi sallallahu عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. Baik, kita belajar ibu-ibu satu persatu. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang akan kita pelajari adalah An Abil Malih. Coba saya mau tanya ibu-ibu, apakah nama Ibnul Malih itu adalah nama yang pertama kali ibu dengar? Atau sebelumnya sudah pernah dengar nama Abul Malih? Mana yang lebih masyhur, Abul Malih atau Abu Hurairah? Ya, Abu Hurairah. Nah, sekarang kita berkenalan dengan namanya Abul Malih. Ya, dicatat baik-baik siapa Abul Malih. Nama aslinya, jadi Abul Malih itu kunyah. Nama aslinya Amir. Amir, bapaknya namanya Usamah, kakeknya namanya Amir. Amir bin Usamah bin Amir. Beliau lebih dikenal dengan sebutan kunyahnya daripada namanya. Ya, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah lebih terkenal nama kunyahnya kan, Abu Hurairah, dibanding dengan nama beliau yaitu Abdurrahman. Ya, sama Abul Malih juga lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Beliau teman-teman dari Al-Hadzi Al-Basri, dari Basrah ya. Jadi nasabnya beliau kalau kita tarik garis nasabnya itu berasal dari Basrah. Berarti bukan dari Madinah. Saya cari definisi Abul Malih adanya di kitab Syiar A'lamun Nubala. Ibu-ibu kalau versi bahasa Indonesia mungkin kesulitan mencari Abul Malih itu siapa. Nanti coba dicek Abul Malih yang muncul bukan Abul Malih malah yang lainnya. Ya, karena memang subhanallah beliau seorang yang sangat jarang ya, Masya Allah, meriwayatkan hadis ya, Masya Allah. Nah, beliau Abul Malih berasal dari Basrah. Beliau juga pernah tinggal di Kufah, Al-Kufi summal Basri. Masya Allah, ibu-ibu kalau nggak punya kitab bahasa Arab, kitab versi bentuk utamanya boleh dicari, namanya Maktabah Syamilah. Itu versi kitab online ya. Nanti dibaca di tablet atau di laptop bisa insya Allah. Abul Malih ismu Amir bin Usama bin Umair al-Hudli min ahli al-Basra, yarwi an abihi wa Buraidah wa Auf bin Malik wa kana amilu Hajjaz ala al-Ablah, mata sanat 98. Nah, beliau meninggal pada tahun 98. Berapa tuh 98 yang sudah pernah belajar bahasa Arab? Berapa? 98. Wa man za'ama anna ismu Ziyad atau Zaid bin Usama faqad wahm wa minhum man za'ama annahu mat 800. Beliau teman-teman Abul Malih ini juga meriwayatkan beberapa hadis, tapi di sini tidak disebutkan berapanya. Ada di sini Abul Malih ruwah hadisahul Hakam an Abi Muhammad al-Hudli wa kana thiqa wa lahu ahadis. Beliau derajatnya ibu-ibu kalau dilihat dari ahlul hadis, beliau derajatnya thiqah. Thiqah itu terpercaya. Ya, alhamdulillah ibu-ibu dapatnya matengan. Matangan tuh jadi nggak perlu belajar ilmu hadis secara detail, tahu oh di ilmu hadis tuh ada sikoh. Nih ibu-ibu, ilmu hadis tuh ilmu yang mempelajari tentang ruwat hadis, tentang rijalul hadis. Apa ustazah rijalul hadis? Tentang yang membawa hadis dari Nabi kita Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada atba'ut tabi'in, terus sampai kepada kita. Nah itu subhanallah ulama-ulama ahlul hadis, mereka kerjaannya bu setiap hari duduk di perpustakaan meneliti satu hadis, diteliti oleh mereka beberapa hari. Coba bisa dibayangin nggak? Satu hadis diteliti beberapa hari, kita dapat matangannya. Ya, kita dapat sudah siap. Oh ini hadisnya sahih. Oh ini hadisnya dhaif. Rijalul hadisnya thiqah. Rijalul hadisnya auham ya. Ini semuanya adalah rijalul hadis. Semoga suatu hari kelak ibu-ibu atau anak kita, ustazah kalau kita emak-emak belajar rijalul hadis mumet ustazah gitu ya. Kan kadang
rijalul hadis kita tinggi ilmunya. Minimal anak-anak kita lah nanti yang belajar tentang ilmu hadis. Baik, beliau tergolong level sikoh. Ibu-ibu tulis saja sikoh, artinya terpercaya. Dan untuk mencapai derajat sikoh ini, ibu-ibu itu butuh perjuangan. Karena rawi itu kalau sudah disebutkan oleh ulama dia cacat dalam segi mengabarkan, berbohong. Orang menyampaikan hadis itu nggak boleh berbohong. Kalau sampai ketahuan, begini ibu-ibu ya, misalnya beliau menyampaikan hadis 500 hadis, misal tiba-tiba ketahuan fulan yang menyampaikan hadis ini bohong, pernah berbohong, maka 500 hadis yang pernah disampaikan oleh beliau semua dianggap tidak benar. Coba, seketat itu loh hadis yang sampai kepada kita. Kita tinggal matangannya aja. Oh, hadis ini sahih. Itu padahal subhanallah perjuangan untuk sampai ke kita itu luar biasa, ibu-ibu. Ya, maka kita hargai para ulama. Kalau kita belum menjadi ulama, minimal kita cintai orang-orang berilmu. Karena mereka tuh sudah berjuang ya untuk menelaah berbagai macam ilmu, disiplin ilmu, dan kita dapat matangannya. Ya, alhamdulillah. Baik, sudah kita kenal dengan Abul Malih. Kata beliau, beliau mengatakan, dakhala niswatun. Niswah itu adalah para perempuan jumlahnya bukan satu, banyak ya. Atau ibu-ibu biasanya mendengar kata nisaun. Nah, nisaun itu muradif itu sinonim katanya niswatun. Kalau satu imro'ah, satu perempuan dalam bahasa Arab imro'ah. Nama saya Imro'atul Aziza. Artinya apa imro'ah? Perempuan, ya satu. Tapi kalau banyak nisaun atau niswatun. Jadi ada banyak dari kaum wanita min ahli Syam, dari negeri Syam, ya bukan dari ahli Madinah tapi dari negeri Syam, datang ala Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, ya berkunjung kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, kemudian ibunda Aisyah mengatakan, faqalat, ya berarti siapa yang berkata? Ibunda Aisyah bertanya, mimman antunna? Nah, ini bahasa Arab juga ya. Antunna itu untuk perempuan banyak. Antunna. Nggak apa-apa ibu-ibu, tulis saja sedikit-sedikit. Nanti juga insya Allah udah biasa. Kalau satu perempuan ada di dalam ruangan ini, engkau, kamu, apa bahasa Arabnya? Pintar. Anti. Kalau dua, antuma. Ya. Kalau tiga, antunna, atau lebih antunna ya. Yang penting jelas ibu-ibu tahu antunna itu berarti yang datang satu atau dua atau lebih dari dua. Lebih dari dua. Dari mana datangnya kalian? Itu artinya antunna. Qulna, kemudian mereka berkata, min ahli Syam, kita datang dari Syam. Kemudian ibunda Aisyah berkata, qalat ibunda Aisyah mengatakan, la'allakunna minal quratil lati tadkhulu nisa'uhal hammamat. Ya, hammamat itu jamak ibu-ibu, bukan mufrad. Mufrad itu tunggal, jamak itu lebih dari satu. Ya, kata ibunda Aisyah, sepertinya kalian dari daerah yang mana para wanitanya biasa memasuki tempat pemandian umum. Ya, al-hammamat itu adalah kamar mandi lebih dari satu kamar mandi. Kalau kamar mandi satu bahasa Arabnya apa? Hammam, al-hammamun atau hammam itu satu. Tapi kalau hammamat tambah alif tambah ta maka jamak. Ya. Nah, ibunda Aisyah pernah mendengar bahwa ada wanita-wanita dari Syam yang memiliki kebiasaan kalau mandi, kemana mandinya? Keluarnya di pemandian umum. Ya, maka kulna, kata orang-orang Syam, wanita-wanita Syam ini ketika sampai kepada ibunda Aisyah, na'am. Apa itu na'am artinya? Ya. Atau muradifnya sinonimnya na'am apa? Yang biasa mungkin ibu-ibu pas umroh dengar apa tuh? Aywa. Tuh, na'am atau aywa. Baik, kemudian qalat, beliau berkata, ibunda kita Aisyah berkata, amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min imra'atin. Rasulullah SAW, Masya Allah, tidaklah seorang perempuan, satu orang, takhlu'u thiyabaha, yang takhluk itu dari kata khala'a, melepas. Thiyab itu artinya adalah baju. Thiyab itu saubun. Tidaklah seorang wanita yang melepas pakaiannya fi ghairi baitiha, di luar rumahnya mereka,
illa hatakat, kecuali dia telah merobek tabir ma bainaha wa bainallahi ta'ala, antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hari ini kita akan belajar tentang kehormatan wanita. Ada sebuah buku bagus teman-teman, namanya kitab Hirasatul Fadilah. Teman-teman tulis saja kitabnya. Nanti teman-teman bisa cari versi Indonesianya, insya Allah sudah ada. Hirasatul Fadilah, karya Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid. Hirasatul Fadilah. Versi Indonesianya 10 prinsip menjaga kehormatan wanita. Bagus bukunya. 10 prinsip menjaga kehormatan wanita. Bagus, ya Masya Allah. Sudah ada versi Indonesianya. Boleh teman-teman cari dan dibaca, karena ini penting. Baik, nama pengarangnya Syekh Bakr. Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid. Tidak apa-apa, ditulis saja kapan punya kitabnya, kapan punya bukunya nanti. Kita itu sekarang ibu-ibu, karena kita sudah mak-mak, harusnya jajannya bukan lagi boba, bukan lagi roti-roti gembong-gembong gitu ya. Oh, ini iklan ini, mohon maaf. Tapi jajannya buku. Kenapa? Karena nanti buat anak-anak kita itu jajanan terbaik buku. Ya, Masya Allah. Nah, Syekh mengatakan, ya kita akan belajar sedikit demi sedikit. Kata beliau, sesungguhnya subhanallah, wanita itu dimuliakan di dalam Islam. Lihat, Allah telah memuliakan wanita di dalam Islam. Hanya ada satu-satunya agama yang memuliakan wanita dengan cara yang terbaik, yang termulia, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Jadi agama Islam ini mensyariatkan kepada kaum wanita untuk sebuah aturan syariat. Tujuan utamanya adalah memuliakan wanita itu sendiri. Jadi kita nih ibu-ibu muslimah sesungguhnya dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Kita itu dijaga kehormatannya oleh Allah dan Rasulnya, subhanallah. Ya, kita harus percaya bahwa semakin wanita itu dia mahal harganya kalau semakin tertutup. Ya, subhanallah. Ibu-ibu pernah lihat mutiara? Mutiara tuh aslinya di tempat terbuka atau di dalam lautan? Di dalam lautan ya. Nah, untuk menjadi mutiara yang indah yang bisa kita pandang tuh butuh perjuangan enggak? Tinggal di dalam lautan lama gitu ya. Nanti setelah diangkat jadi indah, begitulah ya. Ya, mutiara begitu kan? Dan subhanallah, sekarang kita paham bahwa semakin wanita itu dia bisa menjaga kehormatannya, semakin wanita itu ketika keluar rumah dia menjaga hijabnya, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu yang kita cari. Jadi dulu para wanita-wanita Syam ini mereka memiliki kebiasaan. Kebiasaannya kalau mandi di pemandian umum. Dan kita tahu yang namanya mandi di pemandian umum itu gimana? Auratnya kebuka kan? Saya itu masih ingat waktu saya diceritakan oleh tetangga saya. Jadi tetangga saya pernah mesantren di sebuah pondok pesantren, di mana itu di pondok pesantren itu ibu-ibu ada loh di Indonesia. Di situ pondoknya ada bak besar sekali. Kemudian mandi bareng sesama wanita. Hanya pakai pinjun apa? Terus kata tetangga saya, itu yang paling ngeri loh Mbak, bilang ke saya. Kalau pas pinjunnya enggak itu loh, enggak rapet, enggak kenceng, lah kepialek melorot katanya gitu ya. Maksudnya ya kan kita itu semua. Jadi satu saya tanya kepada tetangga saya, itu kira-kira bak kamar mandinya tuh muat berapa orang wanitanya? Ada 30 orang. Ya. Jadi di Indonesia itu ada pemandian seperti itu. Dan itu wanita semuanya. Ya. Nah, kalau demikian berarti auratnya terbuka. Ya. Ibu-ibu hati-hati juga ya. Kebiasaan, mohon maaf sekali, ada loh di antara kita yang ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan dirubah yuk. Kalau kamar mandi itu pakainya handuk tok. Keluar dari kamar mandi pakainya handuk. Di mana dia pakai bajunya?
di kamar. Padahal enggak tahu di rumah itu tiba-tiba ada iparnya datang, ya kan? Atau orang lain masuk ke rumah. Itu kan kita enggak tahu. Belum lagi nanti misalnya anduknya terbang, kan enggak tahu juga. Loh, kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, paling aman kita setelah mandi tuh yo pakai baju di mana? Ya di kamar mandi. Tidak usahlah, saya pernah menjumpai wanita yang pakainya begitu, anduk di kamar mandi, terus keluar tuh cuman pakai anduk aja, ya cuman pakai anduk aja. Saya katakan subhanallah, kalau misalnya seandainya ada orang, kan orang Indonesia tuh masya Allah orangnya welcome kan Bu, iya kan, iya nggak sih? Pintu nggak dikunci sama kita, ada orang masuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum dia. Padahal tuan rumahnya belum mempersilakan, masuk aja. Ada nggak di tempat kita begitu? Banyak, ya masya Allah. Maka untuk berhati-hati ya kita seperti itu, kecuali misalnya kamar mandinya itu misal di dalam kamar misalnya ya, bukan di tempat umum, maka ya itu mungkin pengecualian. Ya tetap kalau kita keluar dari kamar mandi atau di kamar mandi, kita jaga aurat kita masing-masing. Baik, ya kita balik lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mungkin memiliki kebiasaan seperti itu dirubah ya. Dan move on-nya itu mungkin ribet sedikit lah. Biasanya pakai bebas gitu ya, di kamar kita baru pakai baju. Dan itu lebih ngerinya ibu-ibu, kalau ibu-ibu membiasakan itu, ditirulah sama anak-anak gadis kita. Ya, anak-anak gadis kita mendapatkan pelajaran tanpa disadari dari kita ibunya, ya. Subhanallah. Yuk bismillah, kita mulai dirubah kebiasaan menjadi lebih baik lagi. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, Syekh mengatakan dalam kitabnya beliau Hirasatul Fadilah, beliau mengatakan yang pertama di antara 10 prinsip menjaga kehormatan wanita, prinsip yang pertama adalah bahwa kita sebagai seorang wanita harus meyakini bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kaum laki-laki. Ya, jadi ada perbedaan yang memang harus kita yakini, harus kita terima bahwa laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Ya, dan ini merupakan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, prinsip yang beliau tekankan insyaallah untuk perbedaan dan persamaan ini sudah kita bahas di hadis yang sebelumnya ya. Hadis keempat, waspadalah jangan sampai menyerupai laki-laki. Ya, ini sudah ya. Kemudian prinsip yang kedua, kita ya dimuliakan oleh Islam dengan menjaga hijab ya. Dan pengertian hijab itu ada dua macam. Ada hijab secara umum dan hijab secara khusus. Arti hijab secara umum ibu-ibu artinya hijab ya. Ibu-ibu tuh kan mungkin kita kenalnya, oh dia pakai hijab. Hijab itu di kepala ibu-ibu apa coba? Saya mau tanya. Kalau ibu-ibu dengar hijab yang ada di kepala kita itu artinya apa? Kerudung ya, begitu ya? Betul. Ini pengertian definisi hijab khusus. Tapi hijab umum itu artinya adalah menutupi. Ini definisi hijab secara umum itu artinya adalah menutupi atau menghalangi. Hijab secara umum Allah perintahkan bagi kaum wanita dan kaum laki-laki. Ya. Kaum laki-laki ataupun kaum perempuan, ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan baginya untuk saling menjaga, untuk saling menutupi, tidak bercampur baur, adanya penghalang antara kaum laki-laki dan kaum perempuan ketika berjumpa yang bukan mahram, ya. Itu namanya hijab. Ibu kalau lihat di masjid ada itu tuh, ada kain yang itu namanya apa tuh? Hijab kan? Nah itu juga artinya hijab. Ibu-ibu kita orang Indonesia kan bilang begitu kan? Ada kain atau apa antara laki-laki dan perempuan itu namanya hijab ya. Nah itu artinya menghalangi dari berjumpanya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu juga sama artinya hijab. Ya, tapi hijab secara umum. Baik. Kemudian di sini ada hijab secara khusus. Ya, makna hijab secara khusus. Poin yang ketiga. Apa hijab secara khusus? Yaitu bahwa wanita muslimah hendaklah dia menutupi tubuhnya ya, menutupi tubuhnya ketika dia berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram dimanapun berada, bukan hanya ketika keluar rumah ibu-ibu, tapi ketika ada laki-laki yang bukan mahram, maka muslimah ini dia menutup auratnya. Baik, dengan apa seorang wanita muslimah berhijab?
Nah, ini kita perlu belajar lagi. Dengan apa seorang wanita muslimah berhijab? Yang pertama dengan bajunya, dengan baju. Nah, baju dalam bahasa Arab, mohon diperhatikan ibu-ibu, artinya adalah jilbab. Nah, ini nih kosakata lagi kan? Jilbab, bahasa Arab jilbab itu kalau diartikan bahasa Indonesia artinya adalah baju, jalabib. Tapi beda kalau orang Indonesia mengartikan jilbab apa? Kerudung. Ya, bisa dipahami nggak? Wanita muslimah berhijab dengan dua, dengan jilbab dan dengan himar. Nah, yang dimaksud kerudung itu himar ini. Ya, himar itu kerudung. Kalau jilbab itu apa? Baju. Ya, jadi kadang kita salah kaprah. Mau beli jilbab, kasihnya kerudung gitu ya. Padahal artinya jilbab itu jalabib adalah baju. Atau bisa juga jalabib ini teman-teman adalah baju yang menutupi langsung dari kepala sampai kaki. Ini loh yang sekarang saya pakai. Ya, ini kan gak ada kerudungnya. Ini kan langsungan dari kepala sampai kaki. Ya kan gak ada toh. Terus saya langsung pakai nikob. Nah, ini disebut apa? Jilbab. Lebih simpel memang. Kalau ibu-ibu pakai baju, pakai kerudung itu udah berapa lapis tuh? Belum dalamnya, ya kan? Nah, jadi ini namanya jilbab. Kemudian di sini ibu-ibu, jilbab yang kita pakai itu harus ada ketentuannya yang berlaku. Ya, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat kita itu untuk kemuliaan yang Allah berikan. Apa di antaranya saya belum kasih tahu. Bahwa keutamaan kita memakai jilbab, memakai kerudung, itu di antara keutamaannya adalah Allah berikan pahala. Ya, sebelum syarat dan ketentuannya saya berikan itu dulu, biar kita lebih semangat memakai baju, memakai jilbab. Allah berikan pahala. Setiap wanita yang memakai jilbab dan kerudungnya, pakai baju dan kerudungnya dengan niat menjalankan perintah Allah, maka akan Allah berikan pahala. Dan ini merupakan sebuah amal saleh. Ibu-ibu kalau pakai baju, pakai kerudung, jangan lupa selipkan niat dalam hati. Ya Allah, saya pakai kerudung sama pakai baju ini untuk menjalankan kewajiban. Ibu-ibu pakai sejam gitu ya, itu sudah dihitung pahala loh oleh Allah. Subhanallah, kalau ada niat. Karena yang membedakan ibadah dan adat kebiasaan adalah niat. Jadi ibu-ibu kalau pas mau keluar rumah, jangan lama-lama bersolek di kaca itu cuman benerin jilbab aja, miring enggak gitu ya. Tapi selipkan niat. Ya Allah, saya mau keluar rumah, ini perintah dari Engkau, ditutup auratnya, saya dapat pahalanya. Sama, ketika ibu-ibu mau keluar berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram, atau di dalam rumah ada laki-laki yang bukan mahram, ibu-ibu pakai jilbab, pakai kerudung, itu semuanya juga dalam rangka menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan jilbab itu sendiri ibu-ibu adalah kita agar lebih mudah dikenal. Orang-orang lebih mudah mengenal kita. Ya, kan kita lebih mudah mengenal kan, ada wanita banyak. Terus kita tahu, oh dia pakai kerudung. Kita kan lebih mengenali, oh dia berarti muslimah. Ya, coba kalau ada wanita muslimah, dia nggak pakai kerudung, pakainya celana pendek, pakai you can see, padahal dia wanita muslimah. Kita kenal nggak dia muslimah? Nggak kenal. Ini siapa? Kita mengucapkan salam juga bingung. Ini kira-kira muslimah atau enggak? Karena kan beda pengucapan salam kita. Kalau kita ada di muslimah, kita ucapkan salam. Tapi kalau bukan orang muslim, bukan orang muslimah, kita nggak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu. Yaitu dalam bab salam. Kalau dia mengucapkan salam kepada kita, kita jawab. Tapi jawabannya juga berbeda. Ya, dengan yang kita ucapkan kepada para muslimah. Jadi lebih dikenal. Lebih, kita itu ada identitas diri. Ya, jadi kalau ada kita pakai kerudung, pakai jilbab, itu identitas diri kita sebagai seorang muslimah. Ya, Masya Allah. Dan yang keempat, keutamaan menutup aurat dengan jilbab dan kerudung itu agar tidak diganggu. Ya, subhanallah, agar tidak diganggu. Contoh misalnya, ada laki-laki lagi nongkrong di pos ronda. Lewatlah dua wanita. Wanita yang pertama pakai kerudung, pakai jilbab dengan rapi. Terus wanita yang kedua nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, ya pakainya you can see tadi. Kira-kira laki-laki ini lebih mengganggu yang mana? Yang pakai jilbab atau yang nggak? Paling kalau yang pakai jilbab dia ganggu, assalamualaikum non, gitu ya. Waalaikumsalam, gitu kan jawab. Kalau yang nggak pakai jilbab gimana?
pakai sweet-sweetan, pakai cie-cie, begitulah ya, misalnya. Lah itu kan akan lebih parah lagi toh. Nah, ini diantara tujuan kita menggunakan jilbab, menggunakan kerudung agar tidak mudah diganggu. Subhanallah. Dan ini merupakan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, sejatinya nih, kalau kita itu tahu diri, keluar rumah menutup aurat, laki-laki akan Allah berikan di dalam hatinya segan untuk menghinakan kaum wanita. Contoh di antara contoh, sudah saya pernah ceritakan belum? Dulu waktu kami diaman, ya, itu kalau ada wanita, kalau di sana kan pakaiannya seperti ini, hitam pakaian resmi, hitam pakai niqab gitu, itu semuanya seperti itu. Kalau misalnya ada wanita pelajar atau wanita mahasiswi misalnya mau naik angkutan umum, misal naik di sana angkutan umumnya bentuknya kayak bis mini itu. Kalau di situ ibu-ibu nggak ada tempat, ya maka otomatis itu sudah otomatis laki-laki yang ada di situ dia bangun. Ya, misalnya tempatnya 2 nih, ada laki-laki semua. Bukan satu yang bangun, satu masih di situ enggak. Otomatis tanpa diminta, lihat ada wanita yang pakai kerudung, wanita yang pakai jilbab, laki-laki 2 orang ini bangun bangkit dan mempersilakan wanita itu untuk duduk. Lihat, subhanallah ya. Jadi memang kalau kitanya itu tahu aturan, kitanya nurut kepada Allah, yang lain juga para laki-laki akan memuliakan kita. Ya, Masya Allah. Dan itu otomatis sudah bukan cuman aturan ya, tapi itu sudah menjadi budaya. Menjadi budaya bahwa kalau ada perempuan yang nggak dapat tempat duduk, secara otomatis laki-laki ini mempersilakan. Kalau di Indonesia juga ada, tapi yang dipersilakan wanita hamil, lansia. Kan kasihan kalau ibu-ibu nggak hamil, nggak lansia ya. Ya kan capek itu berdiri, begitu kan di kereta-kereta ya. Dan itu sudah otomatis. Kalau ada perempuan, masya Allah bangun, sudah selesai. Ya, masya Allah. Enak toh Bu dimuliakan? Enak. Ya. Dengan syarat apa? Kalau kita benar-benar menjaga aurat kita. Baik. Nah, apa ketentuannya untuk memakai jilbab atau memakai baju syar'i itu? Diantaranya tebal, ya tidak tipis transparan. Jadi kainnya itu tidak menerawang, yang bolong-bolong gitu ya, yang ya kelihatan kulitnya itu tipis sekali ya. Oke. Kalau di dalam rumah boleh nggak depan suami? Oh, itu sangat dianjurkan. Boleh, ya, boleh. Itu jangan kebalik. Keluar rumah pakai baju yang tidak menerawang. Baik, yang kedua, pakaian yang kita pakai itu dia tidak ketat. Subhanallah. Jadi ayo mulai kita hadirkan ya hati kita secara tulus, secara fitrah. Sebenarnya ketika kita keluar rumah tuh apa yang harus kita pakai, begitu ya. Baik, dan saya ingin nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman akan pentingnya memilih sebuah komunitas, akan pentingnya memilih sebuah teman, ya kan? Karena biasanya kalau teman kita itu pakainya celana jeans, kitanya nggak pakai celana jeans, ada kata pekewoh nggak? Pekewoh. 4 orang, 3 orang pakai celana jeans, tiba-tiba kita pakai gamis, gitu ya, atau pakai rok, kira-kira gimana tuh? Kita akan, gitu kan ya. Cobalah cari teman-teman wanita-wanita yang salihah. Mesti kita akan Allah perbaiki langkah kita. Ya, baik. Kemudian teman-teman, di antara pakaian yang harus dipakai oleh kita tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ya, jadi pakaian wanita itu ada khusus, pakaian laki-laki itu khusus. Masya Allah. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan dalam segi memakai kerudung tidak ada punuk unta. Ya, tahu punuk unta ya, sudah kita bahas ya. Nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba teman-teman nanti di rumah dibuka surah Al-Ahzab ayat 32. Surat Al-Ahzab ayat 32, teman-teman boleh dipelajari lagi. Ini untuk kita sebagai kaum wanita. Khitabnya ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa in taqaituna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Baik, itu poin yang keberapa tadi? Untuk menjaga kehormatan wanita, poin yang keempat. Ya, nanti saya akan berbicara secara global saja, teman-teman nanti lebih dalam lagi belajar sendiri ya, insya Allah. Baik, poin yang kelima di antara cara Islam itu menjaga kita, menjaga kehormatan kita adalah dengan tetap kita tinggal di rumah kita. Ya, karena subhanallah ternyata ada sebuah dalil yang menunjukkan bahwa semakin wanita itu berada di rumah, ya, maka itu akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwasanya wanita itu hendaklah tinggal di rumah, ya. Karena disinilah Allah telah memberitahukan kepada kita waqarna fi buyutikunna.
dan tinggallah di rumah kalian masing-masing. Oh iya, saya jadi ingat. Ibu-ibu tolong dalam hidup itu tidak usah yang namanya, ya Allah. Jadi dulu ceritanya gini, ada satu wanita yang bilang ke saya, Ustazah ada kaitannya enggak? Mengait-ngaitkan, ada kaitannya enggak? Pas waktu datang corona, itu kan kita suruh tinggal di rumah kita masing-masing, tidak boleh keluar. Ini ada kaitannya enggak Ustazah dengan ayat Allah waqorna fi buyutikun? Katanya ya, paham enggak waqorna? Kan sama-sama tuh corona, korna kan bahasa Arabnya waqorna. Korna itu tinggal di rumah, ya. Wahai para wanita, tinggallah di rumah, itu artinya. Nah, beliau berkata kepada saya, itu ada kaitannya enggak bahwa dengan datangnya corona, virus corona, itu akhirnya Allah jadikan kita suruh tinggal di rumah kita masing-masing, gitu ya. Subhanallah, saya katakan berbeda, walaupun mungkin serupa, gitu ya. Tapi itu beda. Wa korna di sini bahasa Arab, corona di sini bahasa lain, ya. Tapi subhanallah ala kulli hal, subhanallah, terkadang hikmah itu akan diketahui setelah kejadian, gitu kan? Ketika ada virus corona, kita semuanya takut, ya. Kita semuanya merasa harus tinggal di rumah kita masing-masing. Padahal hakikatnya tinggal di rumah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang dimuliakan di dalam Islam diantaranya yang betah tinggal di rumah. Cung, ibu-ibu yang tinggal betah di rumah, Masya Allah. Jadikan rumah kita itu baiti jannati, ya, rumahku surgaku. Kalau ada di antara wanita yang dia nggak betah di rumah, harus dipertanyakan. Apa yang harus dipertanyakan? Ada apa dengannya? Karena kalau sudah hidup senangnya di luar rumah, artinya ada sesuatu di dalam rumahnya, ya enggak? Entah rumahnya di situ misalnya tidak baikan dengan suami, atau misalnya rumahnya selalu seperti api yang menyala-nyala, begitu ya. Itu ada. Jadi fitrahnya adalah tinggal di rumah kita masing-masing dan jadikan rumah kita adalah surga kita. Baik, bahkan yang lebih mengerikan lagi bahwa setiap perempuan yang dia keluar dari rumah, ada ya. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Wanita itu adalah aurat. Kata Rasulullah SAW, wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar rumah, maka setan akan menghiasinya. Kondisi dirinya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika wanita itu berada di rumahnya. Jadi wanita boleh keluar rumah kalau ada hajat, kalau ada keperluan, misalnya menuntut ilmu, misalnya beli kebutuhan sandang pangan, atau misalnya mengantar anak-anak sekolah. Bu, sebenarnya tugas mengantar anak-anak sekolah tuh bukan tugas kita loh. Yang besok Allah akan tanya tuh suami kita. Iya betul. Tapi luar biasa di Indonesia itu, Masya Allah, wanita-wanitanya power, ya, womannya Masya Allah. Semua dipegang, dari mulai ke pasar, dari mulai nganter anak, begitu ya. Masya Allah, semoga pahalanya lebih banyak lagi, ya kan? Nih, besok yang ditanya oleh Allah, besok nih Bu, apakah anakmu diantar ke sekolah apa enggak? Bukan kita, suami kita. Besok yang ditanya sama Allah di akhirat, apakah istrimu berada dalam kelaparan atau kenyang, siapa yang belanja di pasar, itu suami kita. Sejatinya suami kita. Tapi mungkin terkadang ada udur-udur yang akhirnya kita keluar. Nah, jadi ibu-ibu sekarang kalau mau keluar rumah, tolong dipilah dan dipilih. Apakah keluar rumah saya itu bermanfaat atau justru malah membawa mudarat? Tahu mudarat? Bahaya. Kalau bermanfaat, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Baca doa. Ya, la haula wala quwata illa billah. Setelah selesai keperluan di luar rumah, ibu-ibu balik lagi, masuk lagi ke dalam rumah. Karena ini akan lebih aman bagi kita maupun bagi kaum laki-laki. Ya, Masya Allah. Yang kelima, di antara yang bisa menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita di dalam Islam, itu kita tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki. Ya, jadi kita nih ibu-ibu malu kalau sampai campur baur, nggak tahu malu, akhirnya campur baur sama kaum laki-laki. Subhanallah. Dan kita banyak melihat kondisi-kondisi di mana seharusnya kita itu tidak bercampur baur, akhirnya bercampur baur. Ya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat-sangat mendesak. Misalnya kita naik pesawat, di situ nggak ada tuh, di sini khusus kaum laki-laki, di sini khusus kaum perempuan. Lah, kalau kita nggak masuk ke pesawat itu, kita mau duduk di mana? Masa kita mau duduk di atas? Kan nggak bisa, ya kan? Jadi itu dalam kondisi-kondisi darurat. Kalau memang kondisinya kita bisa untuk tidak
berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, ambil posisi ini. Begitu ya ibu-ibu ya. Sampai dalam keadaan mau ke masjid ibu-ibu. Mau ke masjid, kalau ada ibu-ibu mau ke masjid, boleh sholat di masjid. Tapi tetap yang paling banyak dapat pahala yang sholat di rumah. Maka perhatikan jalan keluarnya jangan berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Ya. Kemudian yang keenam, seorang wanita hendaklah dia tidak bertabarruj. Bertabarruj itu artinya adalah berhias ketika di depan yang bukan mahramnya. Berhias termasuk misalnya ngerok alis, itu kan yang nggak boleh ya, atau alisnya disulam kayak kemarin, rambutnya ditembel begitu ya, atau pakai kitek kuku yang nggak bisa dilepas kecuali pakai alkohol misalnya. Itu semuanya tidak boleh ya. Berhias di depan laki-laki yang bukan mahram, tabarruj, ini tidak diperbolehkan. Baik, nah di mana kita boleh berhias? Di antaranya adalah di depan suami kita atau di depan mahram kita, boleh berhias. Selain itu tidak diperbolehkan. Baik, kemudian yang ketujuh, Masya Allah, di antara prinsip menjaga kehormatan wanita, Allah telah menerapkan sebuah aturan bahwa tidak diperbolehkannya seorang wanita dan laki-laki untuk berzina ya. Jadi Allah memberikan aturan dilarang berzina. Itu untuk menghormati, menjaga kemuliaan wanita itu sendiri sesungguhnya. Ya subhanallah. Dan kita tahu ibu-ibu, Rasulullah SAW pernah mengatakan tidaklah hari kiamat itu terjadi kecuali merebaknya perzinahan. Maka dari itu saya sering mengatakan kepada jamaah, ya jamaah, mintalah sama Allah. Kalau memang kejadian faktanya itu zina merebak di mana-mana, zina itu termasuk laki-laki suka perempuan, kemudian dia pacaran berzina, atau laki-laki sama, itu juga masuk dalam perzinahan. Atau wanita suka sama wanita, zaman sekarang kan banyak ya, naudzubillah summa naudzubillah, lesbi, itu juga sama zina. Maka kita minta kepada Allah, berdoa ya akhwat, minta kepada Allah, Allahumma hassin furujana, ya Allah sucikanlah farji-farji kami, ya Allah sucikanlah farji kemaluan anak-anak kami, jaga anak-anak kami dari perbuatan zina. Karena perbuatan zina ini perbuatan fahisyah, perbuatan kotor, perbuatan buruk ya. Subhanallah, saya sering mengatakan hati-hati dengan perzinahan, karena nanti kalau ada anak hasil zina, nasabnya bukan dinasabkan kepada ayahnya tapi kepada ibunya. Apalagi kalau anaknya sampai tahu dia adalah hasil zina, itu akan melukai dirinya. Subhanallah. Dan hati-hati yang punya anak-anak zaman sekarang, diwanti-wanti nak, jaga pergaulanmu nak, cari teman yang baik, karena anak-anak itu akan lebih cepat ya dia bergabung dengan kawan-kawannya. Ya, maka dari itu kita juga berdoa, ya Allah berikanlah teman-teman yang baik untuk anak-anak kita semuanya. Baik, yang kedelapan, subhanallah, di antara prinsip yang telah diatur di dalam Islam sedemikian rupa untuk menjaga kehormatan kita sebagai kaum wanita, disyariatkannya sebuah pernikahan. Subhanallah, pernikahan itu untuk menjaga kemuliaan kita sebagai kaum wanita. Ada dalam surah An-Nur ayat 32. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menikah. Dan ketahuilah wahai ibu-ibu bahwa pernikahan itu adalah ibadah terpanjang seorang hamba. Subhanallah. Ya, ibadah terpanjang. Ibu-ibu nikah 30 tahun, 50 tahun ya dengan suami, maka itu ibadahnya subhanallah panjang. Dan dari sebuah pernikahan itu ibu-ibu, maka banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Mohon maaf sekali, sampai kita tuh nyandingin kopi. Tahu kopi nggak? Teh untuk suami kita dalam rangka bakti kita kepada suami kita dapat pahala. Sampai ketika kita misalnya melayani suami kita di atas ranjang, itu sudah dihitung dengan sedekah. Lihat, sudah dihitung dengan apa bu? Sedekah, sedekah. Alangkah mudahnya kita sebagai seorang istri untuk mendapatkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita bisa berbakti kepada suami kita masing-masing. Ya Masya Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah ketika kita hari ini masih diberikan pendamping hidup. Ya, baik. Kemudian dari pernikahan itu di sini saya mengatakan akhirnya adanya anak, ya kan? Di antara
tujuan menikah itu apa ibu-ibu? Anak, ya kan? Ajarkan kepada putra-putri kita bahwa nanti kalau kamu nikah itu tujuan utamanya adalah memiliki anak, ya kan? Karena sekarang muncul tren terbaru bahwa adanya pemuda-pemudi yang dia mereka menikah tujuannya nggak pengen punya anaknya. Namanya apa? Child free. Itulah child free. Jadi orang nikah nggak pengen punya anak. Ya subhanallah. Padahal tujuan pernikahan itu sendiri adalah agar memiliki anak keturunan. Subhanallah. Dan ini kita katakan kepada anak-anak kita yang mau menikah. Ya ibu-ibu, nasihat terbaik untuk kado pernikahan anak-anak kita diantaranya adalah nasihat dari kedua orang tuanya. Katakan bahwa kalian tuh menikah tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk memiliki anak. Ketika kalian memiliki anak, kalian berdua membimbing anak-anak kalian, cucunya saya misalnya, kalian dapat aliran pahalanya, Masya Allah. Dan kita sebagai orang tua juga dapat pahalanya, luar biasa. Jadi pahala itu sangat mudah didapatkan oleh seorang wanita manakala dia mengurusi rumahnya, mengurusi anaknya, mengurusi suaminya di dalam rumah. Yang ke-9, baik. Di antara kehormatan kita ya sebagai seorang wanita yang telah Allah atur adalah tinggalnya kita di rumah untuk mendidik anak-anak kita. Ini yang ke-9 prinsipnya. Jadi kewajiban menjaga anak-anak. Subhanallah. Dan ini di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Seorang ibu ketika dia bisa menemani buah hatinya, subhanallah, ya, untuk mendidik buah hatinya dengan cara yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ajari surat Al-Fatihah misalnya saja yang sederhana, atau ajarkan alif bata, alif ba ta, lihat nak, ini huruf alif, ini huruf ba misalnya. Terus kita ajarkan Al-Fatihah. Subhanallah, sepanjang anak kita salat di dalam hidupnya, maka sepanjang itu juga kita dapat aliran pahalanya. Kita meninggal dunia, terbujur kaku di kubur, sudah nggak bisa salat, sudah nggak bisa baca Al-Fatihah, kita masih punya tabungan anak kita yang membaca surah Al-Fatihah. Ya karena dulu kita yang mengajarkan anak-anak kita. Maka jangan lepas anak-anak kita dari sebuah hal yang menjadi kewajiban kita. Ya, subhanallah ibu-ibu, sekarang zaman di mana banyak orang tua itu yang merasa sekolah lebih utama daripada pendidikan di rumahnya. Tetap besok yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla bukan guru-guru anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua. Apalagi perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan itu sebagai pemimpin di dalam rumah suaminya. Apa yang sudah kau lakukan di rumah suamimu? Rumahnya beres enggak? Bagaimana dengan baju anak-anakmu? Bagaimana dengan pendidikan anakmu? Rempongnya kita hari ini, pada waktu anak-anak kita masih kecil itu akan dibalas oleh Allah tunai nanti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berkecil hati bagi ibu-ibu yang saat ini menjadi ibu rumah tangga, mengurusi anak, mengurusi suami, karena bonusnya itu bukan rumah KPR, bukan mobil yang bisa satu pintu, itu bukan, tapi Allah akan memberikan bonus kepada ibu-ibu untuk bisa masuk surga dari pintu surga manapun yang kita kehendaki. Allahu Akbar. Ya, sabar, isbiri, sabar. Hidup di dunia cuma sebentar. Kalau ibu punya teman-temannya manas-manasin, enak loh yang kerja di luar itu, ya, orang nggak ngerti gimana repotnya ngurus anak gitu ya. Pulang-pulang anak-anak sudah bersih, sudah rapi, belum tahu besok anaknya bagaimana ketika dewasa. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, jangan pernah salahkan anak-anak kita ketika dia tidak berbakti kepada kita di waktu lansia kita. Ya, jangan salahkan anaknya, tapi lihat bagaimana kondisi kita ketika anak-anak kita dulu butuh kita. Yaitu subhanallah kaidah ya ibu-ibu. Jadi banyak orang tua itu yang saat ini menyesal ketika sudah lansia, sudah sepuh, anak-anaknya tidak ada yang peduli. Anak-anaknya sibuk dengan dunianya masing-masing. Setelah ditarik garis ya, memori, ternyata dulu dia terlalu sibuk di luar. Ya, dulu waktu anak-anaknya kecil, waktu anak-anaknya masih butuh bimbingannya, butuh dampingannya, dia tidak peduli. Ya, dia hanya mengejar terus dunia dan dunia dan dunia dan dunia. Padahal subhanallah ibu-ibu, ketahuilah wahai saudariku, kita jangan pernah hasad barang sekecil apapun dalam masalah urusan dunia. Karena dunia itu sifatnya semu, sementara. Ibu-ibu sekarang pengen punya mobil. Allah kasih ibu-ibu mobil, bahagianya barang 6 bulan aja.
Ya, misalnya ibu-ibu kasih sama Allah mobil apa? Ibu-ibu yang dipengenkan mobil apa toh? Saya tuh penasaran. Nggak pengen punya apa deh? Pengen punya baju lah, baju, jangan jauh-jauh mobil, baju aja kayaknya bagus tuh baju itu. Dibelilah oleh ibu-ibu baju. Bu Eni ya misalnya, Bu Eni pengen beli baju, Ibu Eni beli baju. Senangnya bertahun-tahun atau paling cuma berapa bulan, Bu? Paling berapa bulan muncul tren baru lagi, fashion baru lagi. Akhirnya baju yang tadinya kita senang sudah selesai. Beli lagi. Bahagia hanya beberapa saat. Beli lagi. Itu dunia, begitulah dunia. Subhanallah. Padahal baju yang kita beli, baju yang kita inginkan, cita-citakan, ternyata tidak bisa kita bawa nanti ke liang kubur. Ya, yang akan kita bawa ke liang kubur seragam. Ya, apa itu seragamnya, Bu? Kain kafan. Ya, subhanallah. Ini kalau kita ingat balik lagi, ya Allah, ternyata besok kita tuh dipaksa untuk pakai baju seragam. Ya, nggak boleh kita bilang ke yang mau nguburin, tolong saya dikubur dengan baju paling mewah gitu yang pernah saya pakai. Nggak ada. Selagi dia muslimah harus pakai seragam. Apa seragamnya? Kain kafan. Allahu Akbar. Baik, yang terakhir. Terakhir adalah, nah ini dia. Adanya rasa cemburu. Ya, kita boleh ada rasa cemburu sebagai bentuk ya kita kehormatan yang Allah berikan kepada kita, itu kewajiban adanya rasa cemburu. Ya, rasa cemburu itu tahu ya ibu-ibu ya? Rasa cemburu karena adanya sesuatu yang agamanya Allah diinjak-injak. Jadi rasa cemburu karena melihat syariatnya Allah itu diinjak-injak, dihina. Ya, bukan cuma cemburu kepada suami kita, enggak, tapi cemburu lebih umum. Ketika kita melihat Nabi Muhammad SAW dilecehkan, harusnya kita cemburu. Ketika kita melihat agama Islam syariatnya diinjak-injak, harusnya kita cemburu. Adanya rasa cemburu karena cemburu itu tanda cinta, ya kan? Kalau kita melihat syariatnya Allah diinjak-injak, kita diam saja, di mana kecemburuan kita? Kalau kita tidak pernah cemburu ke suami kita, berarti mungkin tidak ada rasa cinta kepada suami kita. Jadi adanya rasa cemburu ini penting di dalam kehidupan kita, karena ini merupakan kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum wanita. Wallahu taala alam bisawab. Nanti teman-teman bisa baca ulang kitab Hirasatul Fadilah yang dikarang oleh Syekh Bakar ya bin Abdullah Abu Zaid. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fiikunna jami'an. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.